Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia dengan NIM A111211042. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi materi kelompok kami, yaitu kelompok 2, dengan judul Sarana Temu Kembali Informasi. Yang pertama ada pengertian sistem temu kembali informasi. Temu kembali informasi adalah sebuah media layanan bagi pengguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi temu kembali informasi yaitu layanan yang dirancang untuk memudahkan orang dalam mencari informasi yang mereka butuhkan, seperti sedang mencari artikel, buku, atau data tertentu. Layanan ini tentunya membantu menemukan sumber-sumber dengan cepat dan efisien. Jadi intinya, layanan ini membantu menghemat waktu dan usaha dalam mencari informasi yang kalian butuhkan. Kemudian tujuan dan fungsi sistem temu kembali informasi. Tujuan ada poin pertama, yaitu membantu pengguna menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya ketika kamu sedang mencari jawaban atau ingin tahu lebih banyak tentang topik tertentu, layanan ini pasti akan membantumu menemukan informasi sesuai dengan kebutuhanmu. Kemudian yang kedua, meningkatkan aksesibilitas informasi. Berarti membuat informasi yang lebih mudah diakses dan ditemukan semua orang. Kemudian mendukung proses belajar dan penelitian. Jadi kalau kamu sedang belajar atau membuat tugas, layanan ini akan membantumu menemukan fakta, data, dan sumber yang diperlukan untuk mendukung penelitianmu. Kemudian fungsi pada poin pertama yaitu pengindeksan. Jadi pengindeksan itu proses mengorganisir informasi sehingga lebih mudah ditemukan nanti. Dengan begitu saat kamu butuh informasi, kamu bisa dengan cepat menemukan buku yang tepat. Kemudian pencocokan kata kunci, sama halnya dengan judul atau topik yang ingin kamu cari. Kemudian ada pemodelan relevansi. Pemodelan relevansi ini sistem penilai seberapa relevan informasi yang kamu dapatkan. Kemudian berikan dokumen ini seperti menampilkan dokumen yang sesuai di urutan teratas. Kemudian ada yang terakhir, yaitu penyajian hasil. Selanjutnya ada manfaat sistem temu kembali informasi di perpustakaan. Yang pertama, menemukan informasi tentang status mutakhir dan aktual keberadaan suatu dokumen yang dimiliki oleh perpustakaan. Misalnya ada di rak, sedang dipinjam atau sedang dalam proses perbaikan. Yang kedua, menyediakan ekstra titik akses untuk semua dokumen. Yang ketiga, perpustakaan dapat mengkaji atau meneliti atau memonitor langkah-langkah penelusuran yang telah dilakukan oleh pengguna perpustakaan serta total pengguna katalog dan sebagainya. Kemudian ada komponen sistem temu kembali informasi, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada katalog perpustakaan, indeks dan pengindeksan, sistem klasifikasi, kartu pencarian atau berkas kertas, sistem temu kembali informasi online, antar muka pengguna, kemudian sistem manajemen perpustakaan. Yang terakhir ada sumber daya elektronik. Selanjutnya ada pentingnya sistem temu kembali informasi di perpustakaan, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas informasi. Jadi kalau kamu mencari buku atau artikel tertentu, kamu bisa dengan cepat menemukannya tanpa harus mencari satu persatu di rak. Sistem ini memudahkan semua orang, membantu mahasiswa dan peneliti untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada meningkatkan efisien pencarian. Berarti, membuat proses mencari informasi di perpustakaan menjadi lebih cepat dan mudah. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pengguna. Yang keempat, mendukung berbagai kebutuhan pengguna. Berarti, sistem temu kembali informasi dirancang untuk semua orang yang menemukan informasi yang mereka perlukan. Yang kelima ada berbagai format informasi. Yang keenam, memfasilitasi penggunaan baru. Berarti tidak hanya membantu pengguna menemukan informasi yang mereka cari, tetapi juga membantu mereka menemukan hal-hal baru yang mungkin belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Yang ketujuh ada menghemat biaya. Nah, ini sudah sangat pasti hemat biaya dan waktu, karena menemukan informasi yang sangat mudah dan cepat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing. Dengan kemampuan untuk menemukan informasi yang tepat pada waktu yang tepat, organisasi dapat mengambil tindakan yang lebih responsif terhadap perubahan pasar atau lingkungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing mereka. Yang terakhir ada kesimpulan.
Kebutuhan para pemakai perpustakaan pada dasarnya cenderung lebih menginginkan informasi cepat dan tepat dalam mendapatkan informasi, mudah dalam mengakses, praktis dan efisien, serta tidak memerlukan waktu yang lama dalam mendapatkan informasi. Sekarang terjadi perubahan perilaku pemakai perpustakaan yang mencari informasi dan dari manual bergeser ke komputer dan melalui internet. Sekian pemaparan ringkasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.